Selamat datang kembali gitu ya. Kalau misalnya kalian dari bagian video bagian 2 atau selamat datang bagi kalian yang baru mencet bagian 2 saja gitu ya. Kurang lebih ini adalah bagian 2 dari modul 4 regresi linear dan regresi berganda untuk R gitu ya. Dan kurang lebih kalian di sini akan membahas setelah kita ngotak-ngatik datanya, kita membersihkan datanya, bagaimana cara membuat model regresi linearnya gitu ya. Bagaimana kita membuat YMX plus C-nya gitu Kak. Gimana Kak gitu. Intercept atau apa namanya? Intercept atau apa sih satu lagi? Ya intercept atau gradiennya gitu Kak. Gimana sih kita bisa memprediksi memprediksi ini Kak, apa prediksi pasar saham pakai model regresi linear gitu gimana Kak? Nggak bisa sih sebenarnya. Ya intinya di sini kurang lebih kita mau melihat gitu ya pembuatan modelnya gitu dan bagaimana cara kalian membuat modelnya gitu. Nah, kurang lebih kalau untuk di R sendiri gitu sudah ada fungsinya gitu ya. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit untuk melakukan pembuatan model secara statistiknya gitu. Kalau mungkin kalian baca-baca di luar modul ini gitu dan kalian menemukan kayak metode regresi linear tuh kayak gini Kak, harus ngitung apa? Ngitung pakai rumus statistiknya gini Kak dan banyak gitu. Nah, kalau di R sendiri ya kalau misalnya kalian mau melakukan secara manual seperti tadi diperbolehkan gitu ya. Cuman untuk R sendiri sudah ada fungsinya. Fungsinya LM, LM singkatan dari linear model gitu. Dan di sini kalian bisa langsung menunjukkan atau membuat regresi linear secara mudah gitu ya hanya dengan satu baris gitu. Di sini kalian tinggal buat suatu variabel gitu ya untuk menyimpan linear model kalian. Kalian tulis LM dan kalian tinggal melihat mau lihat korelasi kolom apa terhadap apa di data apa gitu ya. Ini kalian mau lihat korelasi misalnya distance terhadap speed dengan menggunakan data cars gitu ya. Kalian tulis ini, kalian print langsung udah selesai gitu ya. Ya karena udah selesai ya mungkin cukup sekian gitu. Sebenarnya ya ini udah selesai gitu ya. Ini udah berhubungan dengan persamaan garisnya gitu. Persamaan garis yang kalian kenal gitu ya, koefisiennya seperti misalnya intercept awalnya sama koefisien istilahnya kemiringannya gitu ya atau gradiennya atau semacamnya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian ini apa makna fisisnya koefisien tuh atau sorry intercept tuh inilah errornya gitu ya errornya dan speed itu sih kemiringannya gitu atau gradiennya gitu. Nah cuman di sini kembali lagi gitu kan tadi sebelumnya di bagian satu kita udah ngotak-ngatik datanya nih berhubungan dengan distribusinya dan semacamnya. Kira-kira apa sih pengaruhnya gitu terhadap interceptnya sama speednya gitu ya. Nih kalau misalnya kita lihat antara dua pembangunan model ini pakai pemahaman Z-score ya diterapkan untuk menentukan apa namanya outlier menggunakan Z-score dan saya masukkan nilainya ke data yang sudah bersih gitu ya dan saya membuat model linearnya bisa dilihat terdapat perbedaan gitu ya dari segi koefisien interceptnya ini kan yang ini min 17 sama min 16 gitu ya dan kemiringannya juga gitu ya atau slope-nya gitu ya atau gradiennya gitu ya beda juga ini 3,9 ini 3,7 gitu. Nah, ini di sini nah ini penjelasannya gitu ya. Ya istilahnya ini buat bikin modelnya gitu ya. Sebenarnya simple gitu ya bikin modelnya tinggal LM tulis gitu dan ini variabelnya terus kalian tinggal print gitu. Nah, tapi yang mungkin kalian perlu tekankan adalah interpretasi modelnya gitu ya. Nah, di sini aku ambil untuk model yang nggak pakai ini dulu ya, yang nggak pakai apa namanya, yang nggak pakai yang pakai data outlier maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di persamaan, misalnya persamaan dengan regresi linear Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Nah, bagian yang intercept ini itu adalah ininya, C-nya. Dan bagian ininya itu adalah slope-nya untuk variabel speed. Ini speed-nya ya. Jadi speed-nya tuh ini gitu. Jadi kalau misalnya speed-nya 2
kita masukin ke X-nya, gradiennya ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Itu untuk pemahaman apa kalau misalnya kalian mau menggunakan nilai-nilai ini ke persamaan regresinya kira-kira gimana gitu. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Distance sama dengan min. Sebenarnya ini sama aja, cuma aku ubah di awal jadi min 17,579 tambah 3,932 kali speed atau x-nya gitu. Ini gradiennya, ini interceptnya gitu. Nah, sebenarnya ini saya interpretasikan secara fisis gitu ya. Kalau misalnya secara fisis atau secara hubungan yang benar-benar ideal banget gitu ya, harapannya distance sama speed ini itu hubungannya linear full kan, harapannya. Misalnya gitu ya, secara fisisnya harapannya linear full gitu. Nah, tapi sebenarnya ada interceptnya. Saya pinginnya kalau hubungannya sangat-sangat baik gitu ya, ideal banget, interceptnya itu nol, interceptnya nol. Karena kan kalau misalnya kalian fokus ke yang misalnya ke yang awal tadi, yang V kali R kan jadi V sama dengan I kali R tambah errornya kan, tambah epsilonnya kan. Nah, kalau misalnya persamaan yang kalian gunakan di fisika dasar kan epsilonnya kan nol kan. Nah, karena epsilonnya nol ini, dia jadinya ya ini nggak ada gitu, errornya nggak ada. Jadi kalian udah bisa menemukan hubungan yang ideal ini gitu. Nah, tapi kan di dunia nyata tidak sepenuhnya hubungan-hubungan yang kita temukan itu ideal seperti itu gitu kan. Nah, makanya akan ditemukan intercept-interceptnya gitu untuk kasus fisis gitu. Kan nggak make sense kan misalnya V-nya nol tapi adaan gitu, apa V-nya nol tapi nilainya adaan gitu. Kan kalau secara 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 apa namanya secara fisis itu kan kalau misalnya V-nya nol ya harusnya I sama R-nya nol juga gitu sorry kalau misalnya I sama I atau R-nya nol kan harusnya V-nya nol juga gitu tapi kalau misalnya kalian ada errornya gitu misalnya dia punya errornya kan walaupun si R-nya nol itu tetap ada error ininya kan dan V-nya itu bakalan adaan gitu. Nah, itu kenapa kalau misalnya beberapa modul di praktikum fisika dasar gitu ya, atau mungkin beberapa pemahaman yang fisis, ada namanya interceptnya dizerokan, atau kalian hanya ingin kalian menganggap errornya itu nggak ada gitu, atau kalian menganggap interceptnya nol. Kan kalau misalnya secara pemahamannya, apa sih kegunaannya intercept dan slope itu? Nah, kalau misalnya intercept itu biasanya berhubungannya sama ini interceptnya berubah, biasanya si garis regresinya itu bakalan ngegeser gitu ya. Baik itu, misalnya ini yang interceptnya nol, ini yang interceptnya, jadi kayak ngegeser gitu ya, ngegeser ke atas, geser ke bawah gitu. Itu fungsinya interceptnya tadi. Gitu. Dan kalau misalnya slope, dia akan berhubungan dengan seberapa curam atau landainya si gradiennya gitu. Kalau misalnya digambarkan gitu ya, digambarkan misalnya kalian punya persamaan garis kayak gini gitu. Nah, gradiennya itu bakalan misalnya, oh gradiennya ini, terus kayak ada yang miring ke sini, ada yang curam gitu. Nah, itu fungsi dari slope-nya gitu. Itu slope sama satu lagi yang intercept-nya. Intercept itu bakalan istilahnya ngasih tahu titik nolnya itu digeser gitu intinya mah slope-nya gitu. Nah, kenapa kalau misalnya nilai slope-nya itu adaan, sorry, nilai intercept-nya itu adaan atau punya, nah berarti pada saat speed-nya nol, ada nilainya gitu. Tapi ini kalau konteks fisis kan seharusnya kan nggak ada gitu, karena ya nggak ada error gitu kan ideal gitu. Ya tapi kita bisa gunakan ini sebagai error gitu misalnya atau sebagai pergeseran gitulah istilahnya dan diinterpretasikan secara model matematisnya. Dan ini speednya gitu ya atau koefisien ini tuh berhubungan sama slope-nya gitu ya, slope terhadap speed. Jadi kalau misalnya setiap speednya naik 1 unit, distance-nya kurang lebih 3,932 kalinya gitu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk interpretasinya.
Ya, mungkin interpretasi Anda berbeda atau bagaimana, nanti mungkin bisa dicocokkan juga dengan pemahaman kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian pemahamannya lebih advance gitu, kalian bisa analisis lebih dalam gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa cara visualisasi modelnya gitu ya. Mohon maaf. Mungkin sebenarnya di sorry, di modul visualisasi gitu ya, sudah ada spoiler gitu ya tentang penggunaan namanya penggunaan regresi ini. Dan di sini sudah ada gitu ya penggunaannya. Kalian membuat suatu plot scatter gitu ya, nilai x-nya car speed, nilai y-nya car distance, dan kalian akan membuat absolute line, kalian membuat upline, AB line ini, dan ini X lab Y lab-nya, dan ini checks itu tuh ini. Nah, ini penjelasannya. Checks itu ngatur ukuran titik-titiknya, X Y Y lab ini labelnya, apa ini nambah garis linearnya atau garis regresinya, main itu judulnya, call itu color, plot adalah melakukan plottingan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian bandingkan gitu ya, dari segi yang dengan ada regresi linear yang tanpa dan ada, kan nilainya beda nih. Di visualisasinya juga kita bisa lihat perbedaannya gitu. Nah, tadi kalau misalnya kalian masih ingat di mohon maaf, di bagian sebelumnya data outlier-nya itu kan 120 kan buat di speed, buat di distance, sorry, buat di distance. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini kan 120 nih. Ini data outlier kan yang ini. Nah, ternyata data ini tuh mempengaruhi nilai slope sama nilai intercept-nya. Kalau kalian bandingin dengan yang tanpa outlier nih, 120 kan yang udah hilang kan. Nah, datanya tuh lebih kayak terkonsentrasi di daerah sini gitu. Kalau misalnya digambar gitu ya. Nah, ini kayak ada suatu interval di sini gitu ya. Interval gini gitu. Nah, ini kayak di luar banget gitu. Di luar banget. Dan kalau misalnya kita lihat yang bawahnya yang udah dibersihkan, kalian lihat grafiknya gitu kan. Oh, ini maksudnya masih masih ada di konsentrasinya masih ada di sininya gitu. Nah, itu kenapa kita sangat penting untuk melakukan pembersihan data terlebih dahulu gitu ya, untuk mengurangi outlier tadi gitu. Dan kalau misalnya kurang jelas, ya bisa dibesarkan gitu ya, misalnya dua gitu. Terus gitu kan, dua gitu, biar jelas. Ya, kurang lebih seperti itu untuk melakukan visualisasinya gitu. Dan dalam regresi linear tuh ada beberapa istilahnya variabel yang menunjukkan seberapa baik model tersebut dalam memprediksi hasilnya gitu ya, dalam memprediksi hasilnya gitu, atau dalam membentukkan modelnya. Seberapa bagus sih model ini dalam merepresentasikan hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, kalian bisa melakukan diagnosa terhadap model kalian dengan menggunakan summary. Di sini tinggal kalian tulis summary, masukkan modelnya gitu. Variabel yang sudah kalian inputkan model regresi linearnya. Nah, di sini kalian sudah dikasih tahu gitu. Residualnya ada min, kuartil satu median, kuartil 3 max-nya gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ini kan hubungannya sama box plot-nya kan ya. Nah, dan ini koefisiennya estimated error, terus kayak misalnya speed dan kawan-kawannya gitu. Residual error, R square, sama F statistiknya gitu. Nah, mungkin di bawah sini ada penjelasan lebih dalamnya gitu ya. Ya, intercept sama speed tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, residual error ini adalah rata-rata deviasi prediksi dari data sebenarnya gitu. Kayak misalnya seberapa jauh sih seberapa jauh garis ini tuh terhadap data titik-titik ini gitu. Titik-titik ini tuh seberapa jauh maksudnya seberapa jauh titik-titik ini terhadap garis yang kita buat gitu. Rata-rata keseluruhannya. Oh, ini apa residual standar error itu 15,38 gitu. Nah, tapi mungkin yang lebih sering kalian gunakan gitu ya, itu adalah R square. R square itu istilahnya dia menunjukkan persentase fittingnya gitu ya, seberapa baik fittingnya gitu. Jadi kurang lebih dengan menggunakan model ini, 65% dari variabel variabilitas distance dapat dijelaskan oleh speed berdasarkan model ini gitu.
gitu, 65%-nya gitu. Atau istilahnya fittingnya cari yang bagus lah gitu, cari yang bagus, cari yang tinggi gitu. Tapi belum tentu yang tinggi juga yang bagusnya gitu. Karena siapa tahu ada pengaruh dari outlier gitu. Kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan model yang tidak ada outliernya, nah dia kan R square-nya lebih kecil nih, 61,29, errornya 14,32. Tapi kan kita sudah tahu gitu, data yang bawah ini itu adalah data yang bersihnya gitu, yang sudah kita bersihkan dari outliernya gitu, dibandingkan dengan data yang atas gitu. Nah itu silakan kalian interpretasikan gitu, kira-kira kalian mau pilih yang mana gitu, yang karena tetap pakai outlier gitu, karena data R square-nya lebih tinggi gitu, yang menunjukkan variabilitasnya bisa dijelaskan dengan baik, atau mungkin yang outlier sudah dihapus gitu. Ya itu mungkin kembalikan ke interpretasi atau analisis kalian masing-masing gitu ya. Tapi untuk melakukan analisisnya kalian bisa menggunakan fungsi summary gitu. Nah, kita kan udah buat modelnya nih. Kita udah ngebuat modelnya, kita udah tahu variabel-variabelnya, variabel M sama variabel C-nya, atau beta nol beta satunya, atau intercept, atau slope-nya gitu. Nah, kita bisa melakukan ekstrapolasi dari data kita gitu. Kita bisa memprediksi kira-kira kalau misalnya saya melakukan perubahan variabel, apakah nilainya berapa gitu. Ya intinya kalau saya mengubah-ubah variabel independennya, kira-kira variabel dependennya berapa gitu. Nah, ini ke bawah. Kalau misalnya kalian tahu regresi linear, kalian bisa gunakan ini gitu ya. Kalian bisa masukkan ke persamaan regresi linearnya gitu. Misalnya saya mau pas speednya 21, distance-nya berapa, Mas gitu. Distance-nya berapa, Pak gitu. Nah, kalian bisa masukin ke persamaan regresi linear yang udah kalian buatkan gitu. Berdasarkan slope, berdasarkan intercept-nya. Tapi Kak males Kak ngitungnya Kak gitu. Apa persamaan regresinya aneh-aneh, harus kopas banyak gitu. Nah, tenang aja gitu. Di R sudah ada secara otomatisnya gitu. Nah, kalian tinggal masukkan predik gitu ya. Menggunakan fungsi predik, kalian masukkan model kalian, dan kalian tinggal masukkan datanya dengan speednya yang berapa kalian inginkan gitu. Nah, bisa dilihat kan kalau misalnya data yang atas, data yang kalian hitung manual, sama data yang kalian hitung otomatis dengan model yang sama gitu ya, sama-sama yang linear mode gitu ya, yang menggunakan data yang ada outliernya. Ini kan ini 64,993, ini 65,00149. Nah, kenapa berbeda? Karena angka di belakang komanya. Kayak misalnya ini kan ada angka di belakang sini kan ada angka di belakang komanya lagi nih, lebih banyak lagi nih. Nah, kalau kalian pakai predik, dia udah mengkompensasi data-data atau nilai-nilai di belakang koma yang banyak itu gitu. Makanya hasilnya seperti ini. Dan ini sama saja gitu ya. Ini model yang tadi pakai outlier, ini model yang tidak pakai outlier gitu ya. Dan hasilnya juga bisa didapatkan dengan menggunakan predik gitu, fungsi predik. Ya kurang lebih seperti itu gitu ya dalam pembuat. Jadi di sini hali dari apa modul bagian ini dari bagian 2 terhadap modul 4 ini kalian bisa mengetahui gitu ya seberapa simpel gitu ya membuat model regresi linear di R, dan juga bagaimana kalian menginterpretasikannya dan melakukan visualisasinya gitu ya, dan melakukan diagnostik dari segala variabel-variabel yang ada di model tersebut gitu. Ya kalau misalnya kira-kira kalian penasaran kenapa ini Kak residual standar error di degrees of freedom-nya 45 gitu. Kenapa Kak gitu. Nah, itu mungkin hubungannya sama jumlah datanya gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya kalian penasaran gitu ya tentang diagnosis terhadap statistik-statistik ini itu kalian bisa cari gitu ya. Seperti itu. Ya, kurang lebih untuk bagian 2 sudah selesai untuk melakukan modeling regresi linear yang sederhana antara dua variabel. Nanti di bagian selanjutnya kita akan melihat gitu ya. Kalau misalnya variabel bebasnya itu ada banyak gitu ya, bukan cuma satu gitu. Nah, kira-kira apakah cara membuat regresi linear berbeda? Nanti kita akan cek di bagian 3. Ya, mungkin terima kasih telah mengikuti gitu ya bagian 2 untuk membuat model regresi linear ini.
kurang lebih eh, akan dibahas juga ke depannya untuk model regresi linear yang berganda. Terima kasih sudah menonton gitu ya. Dan semoga bermanfaat. Selamat belajar dan mungkin sampai jumpa di bagian 3 gitu ya.